Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran pembuatan proyek aplikasi penggajian karyawan menggunakan visualbasic.net. Ya, di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat listing simpan atau membuat coding yang ada pada tombol simpan di form transaksi penggajian. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pada tahap bagaimana cara menampilkan data dari database ke data grid view yang ada di form data penggajian. Ya, oke, langsung saja kita akan membuat. Nah, di sini sebelum saya masuk di pengkodingan, saya akan masuk di database. Nah, di sini database gaji karyawan, ya, khusus di tabel penggajian itu saya sudah menginput data di program ya pada video tutorial sebelumnya. Nah, di sini agar lebih mudah menampilkan query data di form transaksi penggajian, saya akan membuat satu query. Ya, nah query itulah yang saya akan panggil nanti di data grid view agar menampilkan data secara detail, gitu. Ya, menampilkan data secara detail. Kalau dilihat di sini di tabel gaji karyawan ya, contoh yang tersimpan di sini dari tabel karyawan hanya nik karyawan. Nah, saya juga akan menampilkan nanti di sini nama karyawan dengan gaji pokok karyawan. Begitupun dengan di tabel jabatan itu yang merelasikan atau yang berhubungan hanya pada ID karyawan. Di sini tidak ditampilkan nama jabatan, hanya ID jabatannya. Nah, itulah saya akan membuat satu query. Nah, satu query ini saya akan membuat nanti tabel view ya dari hasil query itu. Nah, tabel view inilah yang saya akan tampilkan nanti di data grid view yang ada pada form penggajian karyawan. Oke. Nah, caranya gimana? Kita langsung saja masuk di database kita ya. Di sini saya menggunakan manager MySQL From ya. Nah, untuk membuat ya query agar lebih gampang ya, kita masuk di sini di query builder. Di sini saya memasukkan tabel jabatan, saya memasukkan tabel gaji, dan saya memasukkan juga tabel karyawan. Tuh ya, saya akan relasikan terlebih dahulu nik karyawan berelasi ke nik karyawan yang ada di tabel gaji, begitupun dengan ID jabatan saya akan tarik ya berelasi dengan ID jabatan yang ada di tabel gaji. Nah, ini sudah berelasi, tinggal kita akan memilih field-field apa yang akan kita tampilkan nantinya. Ya, di sini saya akan tampilkan field nomor gaji, tanggal ya. Nah, ini nik karyawan. Kalau kita lihat ya di desain form, ya nik karyawan, nama karyawan, oke, gitu. Jadi dari tabel karyawan ada dua field yang ingin kita tampilkan, nik karyawan, nama karyawan. Terus di tabel jabatan itu ada ID jabatan, nama jabatan, dan gaji pokok. Nah, itu yang kita akan ambil dari tabel jabatan ini ya, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok gitu. Nah, di sini saya akan lanjut tambahan ya, jumlah tambahannya apa, potongan, jumlah potongan, terus yang terakhir yaitu gaji bersihnya berapa. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan run, klik kanan lalu kita run. Nah, di sini akan tampil satu query yang lengkap ya. Tampil query yang lengkap. Nah, ini yang saya akan panggil ke data grid view. Nah, caranya gimana? Nah, ini perintahnya atau perintah query-nya saya akan copy. Nah, lalu di sini saya akan membuat satu view ya. Nah, ini sudah terbentuk ya.
kalau kita lihat, nah ini hasilnya. Ya, ini adalah sebuah tabel view atau hasil query yang saya bentuk dalam tabel supaya gampang saya panggil ke data grid view yang ada di Visual Basic. Oke, nah kita sudah membuat query. Selanjutnya kita kembali ke Visual Basic-nya ya. Nah, di sini Visual Basic-nya kita buat satu fungsi prosedur untuk melakukan pemanggilan data atau menampilkan data di data grid view. Ini sebenarnya kita sudah buat juga di form-form sebelumnya. Contoh di sini di form karyawan ya. Ini saya copy, lalu saya masuk di penggajian. Ya. Saya buat sub di sini, ya sub baru. Nah ini untuk mengedit ya, mengedit data grid view. Sebelumnya kita akan edit sesuai dengan nama-nama yang ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat berapa jumlah filenya, itu ada 12 fil ya. Gitu. Berarti di sini juga harus 12 gitu. Kita copy. Delapan, 9, 10. Nah, di sini 11. Oke, jadi sudah ada 12 kolom. Gitu. Nah, selanjutnya saya di sini akan membuat juga header tabelnya ya, sesuai dengan nama-nama filenya. Ada nomor gaji, tanggal, ini karyawan ya. Selanjutnya nama karyawan. Oke, jadi ini adalah fungsi untuk mengedit atau mengatur lebar kolom dari data grid view ya. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah fungsi untuk menampilkan data ke data grid view. Nah, berarti di sini perintahnya yang kita akan rubah sedikit, yaitu perintah untuk menampilkan data dari hasil query yang kita sudah buat di database tadi.
ya, yaitu di sini select bintang from itu dari view gaji ya. Nah, kita panggil di sini view gaji. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita panggil di form load-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat, ini di form load-nya kita panggil koneksi terlebih dahulu, lalu kita panggil fungsi list grid-nya, lalu load datanya. Oke, nah sekarang coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sudah ada di data grid view data yang hasil query-nya ya, karena dari tabel asli penggajian atau tabel gaji itu yang ada hanya nik karyawan, tidak ada nama karyawan. Nah, di sini saya query untuk menampilkan nama karyawan. Begitupun dengan di tabel jabatan yang ada hanya ID jabatan. Terus di sini saya juga query untuk menampilkan data nama jabatan, gaji pokoknya berapa. Oke. Nah, ini hasil query yang kita tampilkan di data grid view agar lebih lengkap datanya atau datanya lebih detail, terlihat seperti itu. Oke, jadi itulah cara untuk menampilkan data ke data grid view dari data hasil query yang ada di database kita.